Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Dongki Semeru LNG dalam kajian Ramadan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Muhammad Ali Sar'i dengan tema Hikmah Kunjungan Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih sampai jam 2. Materi mungkin sekitar 1 jam dan sisanya mungkin bisa selama kajian berlangsung dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat untuk tidak perlu membuka kamera atau videonya. Setelah materi selesai kami akan memberikan kesempatan para jamaah untuk bertanya baik secara langsung dengan raise hand atau melalui chat. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, atamman al-akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang hari ini kita udah masuk puasa di tanggal 21 ya, 21 Ramadan. Kemarin kita sudah mulai masuk berarti kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan mungkin aja sebagian dari kita berpikir kayaknya baru aja kemarin ngedenger ceramah-ceramah tentang persiapan masuk kepada bulan Ramadan. Sekarang ternyata kita sudah masuk di fase akhir bulan Ramadan. Inilah Ramadan ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya waktu-waktu yang terbatas kata. Dia hanya berisi 29 atau 30 hari. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Makanya kalau kita udah sadar bahwa kita sekarang di penghujung bulan Ramadan, kita harus lebih semangat lagi dibanding 10 malam awal atau 10 malam yang kedua pada bulan Ramadan. Di antara bentuk semangat kita dan memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan adalah belajar. Belajar mengenali bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ya. Dan yang akan kita bahas adalah sebuah hadis dan temanya sudah disampaikan tadi, hikmah kunjungan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat atau dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, puncak kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kata Abbas. Hina yalqahu Jibril alaihi salam. Saat malaikat Jibril mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW itu kalau bulan Ramadan itu dapat kunjungan dari malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Fayudarisuhul Quran, kemudian belajar Al-Quran.
Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Maka sesungguhnya betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan dalam kebaikan seperti angin yang berhembus. Hadis tersebut yang bakal menjadi pokok pembahasan kita, jamaah rahimakumullah. Tentang apa yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu menjadi orang yang paling baik. Rasul udah baik, Rasul udah sering sedekah, Rasul udah dermawan. Namun puncak kedermawanan Rasulullah SAW itu ada di bulan Ramadan. Mungkin hal ini nggak jauh berbeda dengan kebanyakan dari kita. Performa terbaik kita dalam beribadah itu kebanyakan di bulan Ramadan. Sedekah kita paling sering mungkin di bulan Ramadan. Sholat kita paling banyak mungkin di bulan Ramadan. Sholat sunnah ini paling banyak di bulan Ramadan. Karena mungkin di bulan ibadah. Nah, Rasulullah SAW juga seperti itu. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul ini orangnya paling dermawan. Paling dermawan. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah SAW sudah menjadi manusia yang paling royal dalam sedekah. Paling royal dalam sedekah. Rasul alaihi salatu wassalam, ya, jamaah rahimahullah. Contohnya misalnya, dalam riwayat Muslim, waktu itu ada orang datang kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, lalu ditawari masuk Islam sama Rasulullah. Ya, ditawari masuk Islam sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini membuat syarat gitu. Apa syaratnya kata Rasulullah SAW? Syarat orang ini adalah ya mau minta ghanaman baina jabalain. Mau minta kambing, minta harta kalau bahasa kita sekarang. Atau minta motor kalau bahasa kita sekarang. Dia mau minta kambing. Kambingnya bukan satu, bukan dua. Kambing yang saya minta jumlahnya itu mampu menutupi satu jalan di antara dua gunung. Jadi yang diminta sama dia buat masuk Islam itu banyak hartanya. Kalau kita mau hitung-hitung zaman sekarang misalnya ada orang kita tawarin masuk Islam, dia minta motor. Saya kalau Anda mau saya masuk Islam, berikan saya motor 10 aja. Oh, ini banyak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan permintaan orang tersebut, ya Mas. Dikasih sama Nabi SAW. Padahal Nabi bukan orang yang kaya. Tapi dikasih sama Nabi SAW. Ingat, kejadian ini kapan? Bukan di bulan Ramadan. Ini di luar bulan Ramadan. Tapi seroyal itu Nabi SAW, sedermawan itu Rasulullah SAW, seringan itu tangan Nabi SAW dalam memberi. Sampai begitu orang ini mendapatkan tadi itu kambing-kambing yang begitu banyak, orang ini balik ke kampungnya dalam keadaan sudah Islam. Balik ke kampungnya, lalu mengatakan, ya qaumi aslimu. Orang kampung semua, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Ini saya dapat kambing banyaknya dari Muhammad. Muhammad itu kalau ngasih nggak takut miskin sama sekali. Jadi menggambarkan bagaimana royalnya kedermawanan Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan. Dari mulai bahas sedekahnya Rasulullah SAW, ibadahnya Rasulullah SAW, ini udah paling terbaik di luar bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu di Ramadan. Dan Nabi SAW itu topnya, top levelnya Nabi dalam masalah kedermawanan dan ibadah itu adanya di bulan Ramadan, jamaah. Sebaik-baik ibadah Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Kenapa? Ya kita sama-sama tahu, kita aja beribadah itu paling giat di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini manusia semuanya puasa, semuanya tarawih, semuanya sholat. Ya. Dan keistimewaan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan seluruh amal yang kita lakukan. Jelas Rasulullah SAW akan memiliki semangat yang begitu kuat untuk bisa mengisi Ramadannya dengan banyak amal. Namun di sini kita akan mengambil hikmahnya. Kata Ibnu Abbas, Rasul tuh pas bulan Ramadan spesial banget manusianya, jadi ibadahnya kuat banget. Ina yalqahu Jibril. Karena bukan hanya karena bulan Ramadan ya teman-teman sekalian. Tapi sebab yang kedua adalah
dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengundi atau dikunjungi oleh malaikat Jibril itu setiap malam. Fayudarisuhul Quran, belajar Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sekarang kita boleh berpikir dan merenung sejenak, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ternyata yang mendorong Rasulullah SAW bisa sampai puncak kedermawanannya itu saat Rasulullah SAW mendapatkan partner dalam beribadah. Rasul punya teman dalam beribadah. Rasul punya sahabat dalam beribadah. Yang dengan itu, partnernya ini, yaitu malaikat Jibril di sini, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul itu nyampe kepada puncak kedermawanannya saat Jibril rajin mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Quran, kemudian belajar Al-Quran. Dari sini kita mendapatkan hikmah kunjungan malaikat Jibril alaihi salam, teman-teman sekalian. Bahwa kita memiliki partner dalam ibadah, memiliki sahabat yang baik, memiliki teman yang baik, itu penting. Karena teman yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, partner yang baik, itu membantu kita untuk bisa lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi begitu malaikat Jibril datang, rajin datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung performanya tinggi ibadahnya. Dan ini sebenarnya kalau kita mau lihat manusiawi. Contohnya misalnya, jika salah satu dari Anda ingin menghatamkan Al-Quran misalnya, ya, udah niat banget tuh sebelum Ramadan, aduh, gue kalau nungguin busway, gue baca Al-Quran. Kalau kerjaan lagi kosong, baca Al-Quran. Lagi ini baca Al-Quran. Tapi dia punya partner kalau jalan bareng, ke masjidnya bareng misalnya, atau pulang bareng, itu kerjaannya main HP aja. Itu siap-siap gagal tuh rencananya. Dia bisa banget terpengaruh dengan temennya yang main HP. Bukannya buka Al-Quran, malah main HP juga. Karena sahabat ini sangat berpengaruh. Partner kita, teman jalan kita, lingkungan kita, bahkan sampai grup WhatsApp kita, itu berpengaruh buat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya pengaruh waktu malaikat Jibril datang kepadanya. Seorang Nabi yang istiqamah, yang hatinya kuat, pada saat ada malaikat Jibril terpengaruh, ibadahnya jadi lebih hebat. Terus kita kepedean, sok kuat dalam tanda kutip, aduh, saya mah temenan sama siapa aja, tetap saya bisa megang ibadah saya. Siapa yang jamin ya? Nabi aja punya pengaruh tuh sama lingkungannya. Ada satu contoh jemaah rahimakumullah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW pernah menyebutkan tentang keadaan orang yang menjadi pengembala kambing dengan orang yang menjadi pengembala unta. Antum tahu di dalam hadis pengembala unta, kata Nabi SAW, itu biasanya orang yang khuyala, pada sombong, ya, dibanding pengembala kambing. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tergantung apa yang dia gembalakan. Kalau yang dia gembalakan ini unta, dia akan sering teriak. Itu akan mewariskan jiwa-jiwa sombong kepada dia. Adapun pengembala kambing, mereka cenderung lebih sabar dan gak pakai teriak-teriak, suaranya lebih pelan, maka dia lebih tawadhu lagi, lebih baik lagi. Di sini maksud saya adalah bagaimana binatang aja yang gak bisa ngobrol sama kita punya pengaruh. Orang kalau biasa mengembala kambing, orangnya tuh lebih lembut, lebih sabar, pengaruh. Binatang ya, hewan ini pengaruh. Terus gimana manusia yang kita ngobrol sama dia, kita WhatsAppan sama dia, kita satu grup sama dia curhat, kita curhat. Tidak mungkin tidak memiliki pengaruh. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi terpengaruh dengan malaikat Jibril alaihissalam.
Namun kan selamatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia hanya bersahabat dengan orang-orang baik. Makanya efek yang ditimbulkan itu kebaikan. Dari sini kan kita bisa belajar, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan sekali. Jangan gadaikan waktu-waktu yang mulia ini dengan kalimat teman. Padahal teman tersebut tidak bisa memberikan apapun atau kebaikan apapun kepada kita. Efeknya selalu buruk sama kita. Kita tadinya mau rajin sedekah, tapi ngelihat dia nggak pernah sedekah, jadi turun semangat kita. Kita tadinya mau jaga terawih, tapi ngelihat dia setiap habis isya cabut terus, jalan terus, langsung pulang terus. Akhirnya kita nggak ikut terawih juga. Teman. Banyak rencana-rencana yang bubar dalam kebaikan itu karena teman atau partnernya nggak benar. Nggak satu suara, nggak satu frekuensi ini. Padahal hal ini telah ditandakan dalam hadis Ibnu Abbas tadi, bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mempunyai pengaruh dengan datangnya malaikat Jibril. Makanya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan terutama di 10 malam terakhir, kita udah sampai di sini sekarang. Orang tuh kalau di 10 malam terakhir ya, itu kayak orang lagi masuk satu toko, tapi dia butuh banyak, dia udah 20 juta misalnya. Ya. Padahal cuma toko-toko baju aja yang harganya 100 sampai 200 ribu. Itu kalau dia bawa 20 juta di toko-toko yang harga bajunya cuma 100-200 ribu, kira-kira cara belanjanya gimana? Oh, kalau bahasa kita bisa merem, dia pilih yang ini, ambil aja, udah bagus nggak bagus ambil aja, butuh nggak butuh ambil aja, bebas banget dia. Begitu ngeliat bagus sedikit aja beli. Karena duitnya 20 juta banyak. Coba bandingin dengan orang yang datang ke toko yang sama, namun cuma punya duit 100 ribu. Gimana cara belanjanya? Itu 100 ribu, dia kalau lihat barang bagus, tar dulu deh, kayaknya masih ada yang lebih bagus. Lihat lagi, kayak masih ada yang lebih bagus. Nggak jadi lagi. Terus seperti itu. Kenapa? Karena dia sayang-sayang. Duitnya tinggal segini, tinggal 100. Kalau saya belanjain dengan mudah, nanti kalau ketemu yang lebih bagus lagi, sayang. Keadaan yang nomor 2 ini, seperti kita dengan bulan Ramadan sekarang. Ramadan hanya tersisa tinggal segini aja. Tinggal 9 malam aja. Atau 8 malam. Tinggal seperti itu. Disayang-sayang. Harus kita gunakan dengan selektif waktunya. Sama kayak orang belanja tadi. Sayang duitnya tinggal 100 kok. Jangan bermudah-mudahan menghabiskan waktu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Harus selektif dalam memilih waktunya. Dalam bekerja, dan bersama keluarga, dan ibadah kepada Allah. Ya. Sama, selektivitas itu dibutuhkan kalau kita milih teman. Karena kebanyakan orang hancur itu karena lingkungan. Karena circle-nya dia buruk. Dan ingat ya, jamaah rahimakumullah, yang dimaksud oleh saya di sahabat atau teman atau partner di sini itu bukan hanya orang-orang yang tidak memiliki nasab dengan kita atau hubungan darah dengan kita. Mungkin aja yang dimaksud dengan partner di sini adalah istri kita sendiri atau pasangan kita sendiri. Juga mungkin kakak kita atau adik kita kalau kita dekat dengan mereka, sepupu-sepupu kita, ya. Ini hal-hal seperti ini, atau sahabat di luar keluarga kita. Intinya masuk semua dengan pembahasan ini. Dengan siapa kita berpartner, dengan siapa kita bersama. Makanya dari hadis Ibnu Abbas ini ngajarin nama kita bahwa kalau berteman, terutama di bulan Ramadan, jangan sama semua orang. Islam nggak mengajarkan kita berteman sama semua orang, enggak. Islam cuma mengajarkan kita untuk bisa berteman dengan orang-orang soleh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 28, apa yang Allah katakan? Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu." Bersabarlah kalian bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Ini surat Al-Kahfi ayat 28, itu nyuruh kita untuk bisa memiliki teman yang baik. Teman yang baik. Gak bisa semua orang kita temenin, gak bisa. Gak bisa semua grup kita ikut di WhatsApp, gak bisa. Ada grup yang baik kita ikut,
Grup buruk kita ikut, grup toksik kita ikut, grup nggak penting kita ikut, hancur kita. Hancur gitu. As-sahib, sahib. Teman tuh menarik gitu. Kalau teman kita baik, dia akan menarik kita kepada kebaikan. Tapi kalau teman kita buruk, kita akan ditarik kepada keburukan. Lihat Jibril alaihi salam. Dia menjadi sosok yang paling baik. Ditariklah Nabi SAW kepada ibadah yang paling spesial. Nanti coba perhatikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah pertemanan atau persahabatan. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul jalisi salih wa jalisi su." Permisalan tentang teman yang baik dengan teman yang buruk. Kamathali sahibil miski wa kirul haddad. Teman yang baik itu layaknya penjual minyak wangi. Adapun teman yang buruk itu seperti tukang las gitu. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtariyahu aw tajidarahu riha. Kalau Anda berteman dengan penjual minyak wangi, Anda nongkrong bareng sama dia, maka Anda bisa beli minyak wanginya, atau kalau Anda nggak beli juga, pasti kebagian wanginya. Pasti kebagian wanginya. Jadi kalau teman yang baik tuh, ya, kalau kita punya teman yang baik, manfaatnya ada. Kadang besar, kadang kecil manfaatnya. Tapi ada. Keburukannya enggak. Wakirul haddad yuhriku badanak au thawbak au tajida minhu rihan khabitha. Adapun tukang las, kalau Anda nongkrong bareng-bareng mereka tukang las, kemungkinan pertama apa? Anda kena baju Anda itu percikan apinya. Itu udah dampak yang buruk. Atau kalau nggak kena juga, Anda pulang dari situ, bau badan kita atau bau baju kita, bau besi. Dan ini menandakan kepada kita teman yang buruk. Ya. Teman yang buruk itu memiliki dampak buruk. Ada yang dampaknya besar atau dampaknya kecil. Dan itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Sepenting itu seseorang selektif dalam memilih teman. Terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Keluar dari grup-grup yang gak penting. Izin left dari grup-grup yang gak penting. Biasanya kita tuh banyak tuh grup tuh. Ada grup kerjaan. Terus grup kerjaan ada grupnya lagi. Ya. Grup alumni kuliah, alumni SMA, alumni SMP, alumni SD, alumni TK, alumni apa lagi itu. Semua alumni ada. Ya, dibikin grupnya. Grup nongkrong rumah ada, grup keluarga ada. Semua grup banyak banget. Dan kadang grup-grup ini tidak juga membawa kebaikan buat kita. Kadang toksik juga, racun juga buat kita. Jadi kita sibuk ngeliatin grup, ya. Maka saran saya untuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, lihat bagaimana Rasul itu berpengaruh banget berteman dengan malaikat Jibril. Maka ya yang nggak penting ya live dulu, izin dulu live, izin live dulu ya, live bakal bermanfaat buat kita. Nggak ada hal-hal yang akhirnya mendistorsi kita atau mengganggu fokus kita, ibadah kita. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak merekomendasi kita untuk bisa bersahabat dengan semua orang, tidak. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang manusia, ya, agamanya tergantung dengan sahabatnya. Bagaimana kebiasaan sahabat ini dalam beragama, dia bakal ikut. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka selektiflah dalam memilih sahabat. Kata Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kalau Anda bergaul sama orang pelit, apa yang bisa Anda dapatkan? Jadi orang pelit kok. Ya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang zuhud, maka kita akan ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Dia akan lihat partnernya. Ya, kalau partnernya ini bakhil, dia jadi bakhil. Pelit, jadi pelit dia. Kalau partnernya suka ngomong kotor, nanti dia ikut ngomong kotor. Kalau partnernya suka main game, nanti dia ketularan suka main game. Ya, dan begitulah seterusnya jemaah rahimakumullah. Dan saya rasa hal ini udah dirasakan sama semua dari kita. Bagaimana seseorang itu sangat dipengaruhi dengan lingkungannya.
Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hal yang sama. Ya. Nilailah manusia tergantung dengan siapa teman dekatnya. Ini Ibnu Mas'ud lah yang bicara. Kalau mau menilai orang, lihat teman baiknya siapa. Sama dia. Satu frekuensi itu. Ya. Fa innal mar'a la yukhadir illa man yu'jibu. Karena seseorang tidak akan mau bareng terus jadi dekat kecuali dengan orang yang cocok sama dia. Ya. Biasanya orang buruk akan ngumpul sama orang yang buruk. Orang baik akan kumpul sama orang yang baik. Orang baik itu paling nggak sanggup kalau lingkungannya buruk. Orang buruk paling nggak sanggup kalau lingkungannya baik. Karena seseorang itu akan berkumpul dengan hal yang sama. Orang Arab tuh pernah bilang, at-tuyur ma'a ashkaliha taqa. Burung tuh kan banyak jenisnya. Cuma tuh kayaknya nggak pernah lihat. Ya, burung merpati terbang gitu, tapi barengan sama burung kutilang misalnya. Sama burung beo misalnya. Nggak bakalan. Burung merpati terbang sama merpati. Beo ya sama beo. Burung dara ya sama burung dara. Kutilang ya sama kutilang. Semuanya masing-masing, subhanallah. Karena dia bakal melihat yang cocok siapa. Yang cocok siapa. Makanya seseorang tuh bisa dilihat banget dengan siapa sahabatnya. Sekalian. Ya. Dan mendapatkan teman, lingkungan, orang soleh itu penting. Saya ingin mengajak antum semua untuk mengambil hikmah dari sebuah kejadian ya, yang sebenarnya memilukan hati dan contoh buat kita semua. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, waktu beliau masih di kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Waktu beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian Rasul SAW diurus oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib. Di umur Rasulullah SAW yang ke-8 tahun, kakeknya meninggal. Maka kemudian Rasulullah SAW diurus oleh pamannya, saudara ayahnya itu namanya Abu Talib. Diuruslah Rasulullah SAW semenjak Rasulullah SAW kecil. Hingga Rasulullah SAW dewasa, hingga diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Abu Talib yang menjadi orang yang selalu menemani Rasul SAW. Hingga di umur Rasul yang 40 tahun, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Terus seperti itu, namun Abu Talib belum juga masuk Islam, walaupun senantiasa bersama dengan Rasul SAW. Lihat, ya, antum kita bisa ambil contoh dari kisah ini. Abu Talib selalu berteman atau selalu menjadi partnernya Rasulullah SAW. Dia sering ngobrol sama Rasulullah SAW, Rasul dekat dengan dia. Bahkan sebelum Abu Talib meninggal pun, 2 tahun sebelum Abu Talib meninggal, itu Rasulullah SAW tidurnya sama Abu Talib. Karena pernah ada kasus waktu itu, keluarganya Abu Talib, termasuk Rasulullah SAW, itu diisolasi sama orang Mekah. Nggak boleh keluar kompleknya mereka. Ya, maka pada saat itu Abu Talib memilih selalu tidur bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam untuk menjaga Rasul SAW. Ya, ini kedekatan Abu Talib dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu, jamaah rahimahumullah, keluar dari masalah isolasi tersebut, Abu Talib pun sakit-sakitan. Ya, hingga di akhir-akhir kehidupannya, kabar-kabar mulai menyebar bahwa Abu Talib sekarang sudah lemah. Orang yang disegani di kaum Quraisy ini udah lemah. Maka Rasulullah SAW bergegas mendatangi rumah pamannya yang sampai saat itu, sampai detik itu pun, pamannya belum masuk Islam. Belum mengatakan la ilaha illallah. Padahal orang-orang lain telah mengatakan la ilaha illallah. Orang yang tadinya tidak sedekat dengan Nabi SAW telah mengatakan la ilaha illallah. Namun justru Abu Talib belum mengatakan la ilaha illallah. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Namun begitu Rasulullah SAW datang, dalam keadaan Abu Talib berbaring di tempat tidurnya, lemas, lemah. Di telinga kanan ada Rasul SAW. Di telinga kiri ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Setiap Rasul SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah.
sebuah kalimat yang dengan itu aku akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, aku akan membelamu di hadapan Allah. Setiap Rasul bersabda, itu Abu Jahal ikut bersabda. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kamu benci sama agama bapakmu sendiri memang sampai mau masuk Islam, sampai mau masuk agamanya Muhammad. Lihat tuh teman, Diulang lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di telinga kanannya Nabi Muhammad SAW, di telinga kirinya Abu Jahal. Di telinga kanannya menyuruhnya ke surga, di telinga kirinya untuk stay di neraka. Nauzubillah. Apa yang terjadi di akhirnya? Yang terjadi di akhirnya, Abu Talib mati sebagai penyembah berhala, penyembah Lata dan Uzza, bukan penyembah Rahmanur Rahim, bukan penyembah Allah Jalla wa'ala. Padahal dia orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Abu Talib justru tidak mengikuti arahan Nabi SAW, malah mengikuti arahannya Abu Jahal? Bahasa kita sekarang, Abu Talib itu punya 2 grup WhatsApp. Grup orang baik yang di situ ada Rasulullah SAW, dan grup orang yang jahat di situ ada Abu Jahal. Abu Talib masuk juga grup baik, namun masalahnya dia nggak mau left grup yang buruk. Itu dia Abu Talib. Masalah dia. Dia pengennya tetap care sama orang-orang yang buruk, orang-orang yang munafik, orang-orang kafir, yang senantiasa mengajak dia kepada keburukan. Dia mau tetap di grup itu, dia nggak berani left. Akhirnya apa yang terjadi? Di neraka selama-lamanya. Di neraka selama-lamanya. Ini contoh yang sangat menyakitkan hati kita, jemaah rahimakumullah. Karena urusan persahabatan atas nama pertemanan, akhirnya seseorang rela menggadaikan agamanya, menggadaikan surganya. Maka yang pantas dijaga tuh iman, bukan teman. Kalau teman kita tidaklah memberikan kebaikan kepada kita, nggak usah dijaga, nggak usah dirawat. Left group, jangan neko-neko untuk left group, karena ujung-ujungnya kita akan sendiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang menjadi toksik buat kita, orang-orang yang menjadi racun buat kita, orang-orang yang ganggu ibadah kita, mengganggu amal kita, tinggalin ya, tinggalin, batasi. Kita nggak bisa dalam nongkrong lagi sama orang-orang yang seperti itu. Terlebih inilah bulan Ramadan. Inilah 10 hari terakhir bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kalau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aisyah mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr, Nabi itu kalau udah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, wajad, dan sangat bersemangat dalam beribadah, washaddal mi'zar, serta mengencangkan tali sarungnya. Bahkan Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, Nabi SAW kalau udah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW itu bersemangat ibadah di 10 malam terakhir yang semangat tersebut tidak pernah terlihat di luar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW sangat giat sekali di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, pilihannya cuma 2. Anda berteman dengan orang baik, atau Anda menyendiri beriktikaf. Cuma itu tuh pilihannya. Dan jangan juga dianggap bahwa persahabatan, pertemanan, partner, dan lain sebagainya itu dengan orang-orang yang kita ketemu aja. Enggak. Ini partner kita juga nih. HP, ini partner kita. Di sini banyak orang, di sini ada medsos, di sini ada semuanya. Ini juga termasuk partner kita yang sama keadaannya dengan sahabat manusia gitu. Oke, ini sahabat kita nih. Ini sahabat yang bisa masuk ke kamar mandi sama kita, handphone kita, HP kita, itu kemana aja kita pergi ada. Sahabat kita belum tentu, tapi handphone iya. Handphone kemana aja ada. Ini sahabat kita. Ya, ini teman kita, ini partner kita. Makanya hati-hati. Karena konsepnya adalah batasi atau ditinggalin. Batasi atau ditinggalin. Kalau kita nggak bisa membatasi pemakaian ini, tinggalin.
Ini akan membawa kita kepada jurang, na'udzubillah, kerugian yang luar biasa. Iya, sekarang kita bawanya ringan, jemaah. Di kantong kita bisa kita bawa. Tapi bisa jadi HP seringan ini menjadi barang yang paling berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tergantung kita pakai untuk apa. Permasalahan kita di zaman sekarang dengan HP itu besar. Dia merampas banyak dari waktu kita. Dia merampas dari banyak keistimewaan yang harusnya kita lakukan. Batasi atau ditinggalin. Dan begitu juga konsep dalam persahabatan. Batasi jarak kita dengan orang-orang yang tidak memberikan manfaat akhirat kepada kita. Atau ditinggalin sekalian. Karena kita manusia nih, dia sangat berpengaruh dengan temannya. Kita, kalau berteman dengan orang yang baik sekalipun, orang yang senantiasa baca Quran, belum tentu kita mampu baca Quran. Bagaimana kalau kita tidak berteman dengan orang yang seperti itu? Kita berteman dengan ahli sedekah. Belum tentu kita jadi ahli sedekah. Lalu bagaimana jika kita tidak berteman dengan mereka? Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Sabarlah kalian untuk bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah. Iya. Orang-orang yang senantiasa mengajak kita beribadah, itulah sahabat yang harus kita pegang. Itulah sahabat yang harus kita rawat, ya mas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena persahabatan itu, pertemanan itu, partner itu sangat mempengaruhi agama kita. Agama saja bisa berpengaruh dengan sahabat. Agama kita bisa dipengaruhi dengan lingkungan, dengan teman. Ya. Agama nih yang paling dalam di dalam hati kita itu bisa berpengaruh. Teman itu bisa mempengaruhi ibadah kita, bisa mempengaruhi agama kita. Kalau agama saja bisa terpengaruh, bagaimana dengan akhlak? Bagaimana dengan adab? Bagaimana dengan gaya kita, dengan hobi kita? Kalau orang itu, teman kita yang dekat itu, hobinya ini main game, nanti kita bisa ikut main game. Nih, seperti itulah keadaannya. Dalam masalah persahabatan, dalam masalah lingkungan. Makanya harus berhati-hati. Nabi SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tidaklah ada yang mengunjungi Nabi SAW, kecuali malaikat Jibril alaihissalam. Nabi betul-betul menjaga circle-nya agar senantiasa circle-nya ini baik. Padahal kalau nggak malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW juga para sahabat. Namun Nabi SAW ingin berteman dengan orang yang lebih mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, agar ibadahnya Nabi SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan bisa lebih fokus. Dan itu yang bisa kita kerjakan, jemaah sekalian. Pilih teman yang baik atau menyendiri i'tikaf. Kita nggak punya pilihan yang lain di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita harus betul-betul selektif memakai waktu kita. Kita harus selektif dalam bergaul. Kita harus selektif dalam nongkrongnya kita. Karena teman yang buruk akan membawa keburukan, teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan di kajian kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin sisa waktunya bisa kita pakai untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Kalau mau bertanya dipersilahkan, bisa raise hand. Atau ada yang mau nulis lewat chat. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tamam. Kita bisa tutup ya? Ya, bisa ditutup.
Baik, kita bisa tutup kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik, partner-partner yang baik. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah.